Konflik antara AS dan Iran yang telah berkecamuk kini berpotensi masuk ke fase yang jauh lebih mengerikan. Presiden Donald Trump dikabarkan mulai mempertimbangkan 3 opsi ekstrim, termasuk pengerahan pasukan darat ke wilayah Iran. Namun, menyerang Iran lewat jalur darat bukanlah hal yang mudah, karena Teheran siap mengubah ambisi Washington menjadi sebuah petaka besar. Mengapa demikian? Melansir laporan eksklusif dari media ternama Amerika Serikat Wall Street Journal, Presiden Donald Trump cenderung memperluas operasi militer AS di Iran setelah berhari-hari menerima pengarahan dari para pembantu utamanya. Opsi yang sedang digodok di ruang situasi Gedung Putih tidak main-main, mulai dari meningkatkan serangan udara, mengebom kompleks terowongan nuklir di Gunung Pickex, hingga mengirim pasukan darat untuk merebut pulau-pulau strategis Iran di dekat Selat Hormuz seperti Pulau Kark yang menjadi jalur utama ekspor minyak mentah mereka. Diskusi formal dan informal ini terus bergulir di lingkaran dalam Trump, melibatkan Wakil Presiden JD Vance, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, hingga Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane. Di lapangan, ketegangan sudah pecah. CENTCOM merilis video yang menunjukkan serangan rudal Hellfire ke kapal komersial yang nekat berlayar ke Pulau Kark karena mengabaikan blokade AS. Meski Trump secara pribadi mengaku lebih menyukai jalur diplomasi, tekanan ini mendorongnya meminta opsi-opsi baru yang eskalatif. Lantas, apa yang terjadi jika Trump benar-benar nekat menerjunkan tentaranya ke tanah Iran? Analisis mendalam dari lembaga pemikir terkemuka Lowy Institute memperingatkan langkah ini berisiko menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan yang berujung pada bencana taktis dan kematian masif tentara serta marinir Amerika. Menurut Lowy Institute, setiap pertimbangan operasi darat harus menjawab satu pertanyaan kunci, masalah apa yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh pasukan darat. Bagi Trump, pengerahan pasukan darat adalah simbol ketegasan kepada sekutu regional bahwa Amerika tidak akan pergi. Misi utamanya adalah mengamankan material nuklir Iran dan membuka kembali Selat Hormuz dari gangguan. Namun dalam perang, musuh juga punya hak suara. Lowy Institute menyoroti bahwa Iran yang sangat lihai dalam perang kognitif dan manuver politik akan memprioritaskan satu hal di atas segalanya, yakni membunuh dan menangkap tentara Amerika. Iran tahu betul peti mati tentara AS yang pulang ke Washington adalah senjata psikologis paling ampuh untuk meruntuhkan dukungan publik Amerika terhadap perang. Selain itu, medan geografi Iran yang sangat luas dengan garis pantai sepanjang 200 km di Selat Hormuz akan menyulitkan logistik Amerika. Belum lagi bayang-bayang bantuan intelijen dari Rusia yang membenci Amerika karena konflik di Ukraina. Dengan demikian, pengerahan pasukan skala kecil dalam serangan terbatas justru berisiko tinggi, bukan mematahkan kemauan Iran, melainkan mematahkan kemauan Trump sendiri akibat perang gesekan yang melelahkan. Sekarang kita melihat sejauh mana probabilitas nyata dari skenario tersebut. Berdasarkan laporan investigasi dari Al Jazeera, pasukan AS baru-baru ini memang telah menyerang pulau-pulau Qasem, Kis, dan Abu Musa serta membombardir kota pelabuhan Bandar Abbas. Hal ini menghidupkan kembali spekulasi mengenai kesiapan Washington untuk merebut wilayah Iran. Diwawancarai oleh Al Jazeera, Andreas Krieg, Profesor Studi Keamanan dari King's College London menjelaskan, dalam perspektif taktis yang sempit, AS memang memiliki kemampuan militer global untuk merebut pulau kecil di Iran menggunakan kekuatan amfibi dan 50.000 personel di Timur Tengah. Namun Nader Hashemi, Profesor Politik Timur Tengah dari Universitas Georgetown menegaskan, pertanyaan terbesarnya adalah soal biaya politik dan kemanusiaan. Merebut sebuah pulau untuk sementara waktu sangat berbeda dengan menguasai dan memasok logistiknya di bawah ancaman terus-menerus. Pulau besar seperti Qasem misalnya terletak sangat dekat dengan daratan utama Iran.
Jika diduduki, garnisun AS di sana akan menjadi sasaran empuk yang rentan dihujani artileri, drone, dan rudal Iran. Menurut analisis Al Jazeera, operasi terbatas ini membutuhkan setidaknya 5.000 hingga 10.000 personil. Alih-alih mengamankan pelayaran, AS justru bisa terjebak dalam komitmen teritorial tanpa batas waktu yang memalukan secara politik dan mengundang memori kelam seperti Perang Irak. Untuk benar-benar menghentikan ancaman Iran di Selat Hormuz, AS harus menghancurkan sistem rudal pantai dan radar mobile IRGC yang bersembunyi di pedalaman gunung. Itu berarti AS harus menduduki daratan utama Iran, sebuah skenario perang darat raksasa yang dinilai tetap berada pada tingkat teori, bukan probabilitas praktis. Ambisi serangan darat yang dipertimbangkan Washington kini berhadapan langsung dengan kalkulasi matang ketahanan geografi dan strategi perang gesekan dari Teheran. Belum lagi kuatnya pertahanan militer Iran mampu melumpuhkan kekuatan AS di daratan yang sejak semula adalah milik Republik Islam. Apakah Trump benar-benar akan mengambil opsi ini? Pantau perkembangan konflik Iran dan AS di kawasan Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.